Januari 2020 ngejual tiket langsung sold out kan. Itu bagus juga. Berarti kan wah nih gue udah kehitung nih. 2020 gue bakal aman. Aman 2020 all out lah buat rumah. Dar. Kun fayakun. Selesai. Asam lambung. Asam lambung itu penyakit pandemi itu asam lambung kayak. Ya gue jual tiket 12.500 tiket. Terus habis lebaran tanggal 5 Mei-nya jualan tiket lagi 5.000 jadi 17.500 tiket terjual langsung kayak anjing serius ya gitu langsung. Iya, yang kayak wah jadi serius nih. Ya maksudnya serandom itu. Jadi pas selesai pesta pora, kan gue ngeliat kan. Akhirnya gue chat, Cup, gue mau nanya dong. Gue pengen tahu deh, kenapa sih gue nggak diajak di pesta pora? Online mah enak banget ada titik-titiknya. Iya, AdBalls kan kayak gampang gitu nih kayak hilang ya feelingnya gitu kayak. Ya berarti harus main lagi lah Cup karena kan mesti rajin dulu hampir setiap hari mau nggak mau jago kan kalau hampir setiap hari. Iya, karena Bilar kan strategi kayak gue sekarang mau ngulik-ngulik strategi lo nih. Asik, ini udah mulai nih. Udah dari tadi. Ya gue lagi mau ngulik-ngulik lo nih Cup. Iya. Dari kesuksesan yang lo punya. Aduh. Arti kesuksesan buat lo tuh apa? Bentuk nyata dari kesuksesan adalah kebahagiaan. Filosofi sekali. Iya, bahagia itu udah pasti sukses kan? Oke. Ya bukan secara materi. Apa sih yang lu kejar? Nyenengin diri sendiri kan? Muara dari nyenengin diri sendiri adalah rasa bahagia kan? Sebenarnya itu. Ya itu mau lu sukses kayak gue sukses untuk pulang ke rumah cepet nih bisa main sama anak bahagia. Gue anggap sukses gitu. Oke. Ya sekecil itulah menurut gue gitu. Dan menurut lo udah sukses belum? Kalau ngomongin udah sukses atau belum, mungkin bisa dibilang sampai saat ini berjalan semestinya lah. Jadi kalau untuk ke tahap sukses, gue takut apa ya? Takut takabur jatuhnya. Tapi kalau dari sudut pandang narsis gue, mungkin bisa dibilang udah sukses lah ya dengan apa yang dijalanin gitu. Berarti lo udah bahagia dengan apa yang lo jalanin? Semua berjalan lancar, iya. Nah, ujungnya dari setelah bahagia tuh ada rasa insecure. Insecure? Apalagi abis bahagia ya gitu. Apalagi abis bahagia. Ya nggak usah ditanyain ya udah cukup berarti. Ya maksudnya kadang lu setelah lu sukses gitu, lu kayak ngapain lagi kan, lu nggak boleh berhenti kan. Apalagi yang gue lakuin ya gitu ya. Karena rasa bahagia itu kan berdasarkan dari hal yang udah lu ciptakan. Tapi kalau lu melakukan hal-hal itu jadinya monoton kan. Jadi kayak gue mesti ngapain lagi. Oh makanya kenapa lo tuh melakukan banyak kegiatan ya. Maksudnya kan gue kan cukup ngikutin lo dulu. Betul. Maksudnya banyak kegiatan. Jadi mungkin itu basicnya gara-gara lo ngerasa what's next nih gitu ya. Iya itu bagian dari gue riset kan. Kayak gue ucu pop gitu. Atau dulu gue jadi manajer band. Atau sesimpel kayak gue tiba-tiba main ke tempat main gue waktu kecil gitu. Yang di gang-gangan gitu. Nemuin teman-teman kecil gue. Itu bagian dari gue kayak gue mesti ngapain lagi ya. Gue mau coba gue nge-recall memori gue main ke tempat kecil kayak apa yang bikin gue bahagia dulu ya. Oh itu ya maksudnya itu kadang suka random kayak gitu tapi untuk nge-trigger gue oh iya karena gue apa ya kalau gue mau ngelakuin sesuatu gue mesti melankolis dulu gitu. Melankolis? Gue kayak mesti dapat melankolinya dulu gitu loh. Contohnya apa ya kayak gue ngerti melankoli itu gue ngerti cuma maksudnya contohnya tuh gimana hal yang udah lo lakukan lah kayak pokoknya gue harus ngerasain kayak butterfly in your tummy gitu loh kayak harus kayak anjing nih oke nih pasti nih coba gue jadi ke-trigger gitu loh. Gue menandakan ya alarm di gue tuh kalau gue ngerasa nih kayaknya oke nih gue lakuin itu tuh kalau gue ngerasa. Tapi lo pernah nggak lo udah ngerasain nih kayaknya nih oke nih gue rasain kayaknya nih kalau gue bikin oke tapi nggak berhasil nggak berhasil versi umum ya. Iya kalau seperti itu mungkin kalau ngomongin sudut pandang bisnis ya ada aja. Oke. Kalau kayak gitu mungkin tapi itu pun yang gue lakuin itu tidak menghasilkan butterfly in your tummy gitu loh pas saat misalkan gini pas saat gue abis pandemi bikin konsernya Rhoma Irama sama God Bless di bengkel kan gue kayak ini seru ya tiba-tiba mulai konser lagi nonton Rhoma nonton God Bless gitu. Acaranya seru, tapi kalau secara bisnisnya kan kayak ya flop maksudnya? Ya agak sulit karena kan saat itu cuma bisa 1.000 penonton. Terus sponsor belum terlalu banyak mau masuk karena masih takut jadi backfire kan. Lalu kok support acara kerumunan atau apa gitu ya. Itu jadinya yang seperti itu. Itu berat tuh Cup ya masa-masa itu ya kemarin. Iya, itu jadi kayak
kalau balik lagi gitu ngelihat foto-foto tahun 2020 gitu pas pandemi kayak wah gila, itu dihadapkan pada kondisi yang kita nggak tahu nih ujungnya kapan, terus mesti ngelakuin apa ya gitu, karena clueless kan jadinya kan. Iya. Apalagi pas sebelum Lebaran 2020 itu kan sama sekali orang nggak punya opsi, gue mesti ngelakuin apa ya gitu, di rumah doang. Itu parah banget sih itu, Pak. Ya gue ke gunung akhirnya. Iya. Mengucilkan diri. Ya itu bagian ya itu ya jadi opsi lah. Kalau gue waktu itu karena apa ya, gue ada dari sudut pandang finansial sih sebenarnya sih, karena 2019 menuju 2020 gue lumayan pede di 2020 tuh, karena 2019 kan kebetulan lagi bangun rumah gitu. Oh gue all out deh nih buat bangun rumah. Gue keluarin semua segala macam, karena ngeliat 2020 waktu itu masih megang Bara Suara, megang Danila, Ucu Pop juga lagi jalan-jalannya. Andika juga. Andika bagus, Ucu Pop bagus, Danila bagus jadwalnya, Bara Suara bagus jadwalnya. Terus gue baru bikin si Bos Kreator ini nih yang gue jalanin sekarang. Itu juga megang kayak hampir 20 titik event, salah satu brand. Terus gue masih di Synchronize juga kan, yang dimana Synchronize pas saat 1 Januari 2020 ngejual tiket langsung sold out kan. Itu bagus juga, berarti kan wah nih gue udah kehitung nih, 2020 gue bakal aman. Aman 2020, all out lah buat rumah das. Dar, kun fayakun. Selesai. Asam lambung. Asam lambung itu penyakit pandemi, itu asam lambung kayak wah. Gimana sih ya gitu, kayak lu cuman dikasih waktu untuk berjalan selama 2 bulan, di mana bulan Januari kan bulan nggak aktif kan. Iya. Jadi 1 bulan kan sebenarnya realitinya tuh cuman 1 bulan yang menghasilkan di tahun 2020 Februari itu. Maret jalan cuman seminggu. Maret, April, Mei, Juni, Lebaran tuh Juli kalau nggak salah saat itu. Juli. Nah itu tuh 4 bulan. Ya sama, gue juga asam lambung tuh waktu itu. Iya. Kan tim juga banyak kan. Betul. Itu kayak ngelihat mutasi rekening merah semua. Birunya cuman di terakhir tuh yang bunga yang cuman berapa, 10 rupiah atau berapa gitu. Terus 100 rupiah gitu kayak wah sampai, karena ya itu kan clueless lu sampai Juli. Belum ada tuh orang rame-rame sepedahan, karena baru rame sepedahan kan yang abis Lebaran sebenarnya kan. Abis Lebaran tuh baru orang kayak wah udahlah gue keluar aja lah gitu kan. Lu waktu itu bertahannya gimana Cup? Pas yang pandemi itu? Kalau sebelum Lebaran ya nggak ada yang dilakuin, beneran emang udah bertahan di rumah. Bertahan dengan apa yang dipunya ya gitu. Iya, karena emang clueless banget kan, terutama di industri event gitu mau ngapain. Karena saat itu mau bikin online konser, secara sistem belum memadai kan saat itu kan, belum memadai. Terus kayak brand juga belum banyak yang mau bikin activity karena mereka mesti saving lah. Iya, mesti saving, dan kayaknya ya mereka semua orang-orang yang menganggap pandemi itu semua orang-orang menganggap pandemi itu paling 3 bulan lah gitu. Dikasih 2 tahun. Tapi itu kesulitan itu akhirnya lo bisa keluar dan sekarang udah bounce back. Itu sebuah cerita kesuksesan yang pengen gua gali juga. Tapi sebelumnya gue pengen ngulik soal ini Cup. Kan sebelum lo menjadi bikin Bos Kreator ini dan lo sekarang Pesta Pora adalah bisa dibilang puncaknya festival yang dianggap orang. Ini kan maksudnya gue juga kan ngedenger sampai gue juga sebel banget kenapa gue nggak diajak main di Pesta Pora itu nanti gitu. Nanti ya. Di WhatsApp gue loh. Lo bagus dong dibanding gue ngomongin lo. Justru malah gue appreciate kayak oh iya juga ya aja gitu. Nah, gue tapi mau ngulik yang sebelumnya dulu. Lo memulai karir di industri entertainment ini sebagai apa sih, Cup? Di label bukan sih? Kalau pintu masuk gue ke industri yang beneran industri ya pas saat gue kerja di The Majors, masuk label itu 2007. Iya. 2007 di situ baru pintu apa ya? Pintu informasi gue mengenai industri lumayan kebuka lah, karena di situ kan gue ada ya ketemu beberapa pelaku gitu, beberapa pelaku maksudnya pemain-pemain band yang akhirnya sign kontrak ya sama The Majors itu. Tapi justru malah experience event pertama gua itu di The Majors juga yang saat ngerjain Synchronize itu 2009 apa berapa gitu. Synchronize pertama yang masih di X gitu. Itu konsep dari lu bukan sih? Enggak, Synchronize mah itu dari tahun 2000 itu ada emang kerjanya The Majors. Oke. Dulu tahun 2000 tahun baruan 2000 ke 2001 atau 2001 ke 2002 itu rave party kan. Nah, ya setelah dari Synchronize, tapi yang bikin gua akhirnya
banyak ngobrol dan dapat appreciate tuh sama beberapa penampil tuh setelah gue diajak si Ferry Dermawan itu yang bikin Joyland, yang dimana itu teman kampus gue. Joyland Bali? Ya Joyland kan Bali sama Jakarta. Oke, Jakarta juga ya? Iya, nanti minggu depan Jakarta. Yang Ferry Dermawan itu teman kampus gue. Dia saat itu 2009 bikin satu konser namanya Jakarta Atmosphere. Itu mengkolaborasikan musisi sekarang sama musisi terdahulu. Waktu itu yang berhasil kita kolaborasiin tuh Sore sama Ebit Gade, Vina Panduwinata sama Tika and the Dissident, White Shoes sama Ule Patisalano dan Faris RM, Dul Sumbang sama Efek Rumah Kaca. Nah, perjumpaan pertama gue yang emang engagement gue langsung sama penampil justru malah di Jakarta Atmosphere sebenarnya. Tapi akhirnya orang kayak, oh lu kerja di The Majors juga gitu. Ya itulah pintu masuk gue ke industrinya. Kalau sebelum The Majors ya jadi pelaku-pelaku komunitas aja bikin gigs gitu yang emang. Oh tapi memang dari dulu lu udah suka bikin gigs? Iya, diajak bikin gigs, dia jadi penampil di gigs itu ya standar lah dari situ-situ lah. Lu terus megang artis tuh mulainya? 2010 apa 2009 ya? Itu siapa artis pertama yang bener-bener lu pegang? Kalau ngomongin yang bener-bener gue pegang, yang udah secara industri, Aditya Sofyan. Oh Aditya Sofyan, Sofyan ya? Itu 2009 akhir kalau nggak salah. Gue pikir Bara Suara. Enggak, itu 2013 Bara Suara. Aditya Sofyan dulu itu juga karena Aditya Sofyan sama The Majors kan, ya jadi gue ngurusin sebagai karyawan The Majors. Tapi yang yang emang gue manage di luar The Majors ya baru Bara Suara, Danila, ya Andika sebenarnya itu. Andika. Oke, Danila, Bara Suara itu kan memang itu semuanya tuh ledakan tuh Cup. Iya. Menurut gua dan gini, ledakan dari yang baru katakanlah. Betul. Iya kan? Nah, tapi kalau Andika nih berbeda nih. Iya. Andika nih treatmentnya berbeda gue lihat karena dia kan dulu kan kangen band, dicela-cela, dihujat, bla 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 bla, tiba-tiba jadi kayak hero. Itu dia iseng-iseng berhadiah yang ternyata berhadiah banget. Nggak, maksudnya kan itu bagian dari eksplorasi gimana gue nge-challenge diri gue gitu. Karena sebelumnya kan megang Danila sama Bara Suara bisa dibilang itu dari 2015 sampai pandemi lah terhitung aman tuh karena itu Danila sama Bara Suara selalu jadi kebutuhan pertunjukan kan, jadi kebutuhan event gitu. Itu juga yang akhirnya ngebawa gue bisa berkomunikasi sama beberapa artis-artis senior, bisa berkenalan sama beberapa pelaku-pelaku di luar Jakarta gitu ya ada hasil dari Bara Suara dan Danila gitu. Karena akhirnya kan namanya kebuka, terus yang manajerin ini, terus kenal ya gitu deh. Nah si Andika itu bagian dari gue nge-challenge diri gue karena sebenarnya triggernya gini. Enggak, itu dari Andikanya sendiri yang meminta tolong ke lo atau lo yang kayaknya Andika? Gue yang inisiasi sih. Oh lo yang ngubungin? Jadi, alasan dibalik itu sebenarnya balik lagi lebih ke ini. Saat gue mengundang Andika buat Synchronize 2019, kan gue mencoba untuk ngontak dia yang emang dimana agak sulit lah berkomunikasi sama dia karena ya udah dia kan nggak tahu Synchronize seperti apa, jadi taunya ya event aja gitu. Gue nggak peduli lu eventnya apa segala macam gitu. Yang gue bikin karaokean itulah yang sama Om Leo. Dari semua cerita yang gue dapat dari teman-teman manajer segala macam, hati-hati lu sama Andika. Maksudnya kayak bisa tiba-tiba hilang nih hari H segala macam gitu. Ya gue kan abis ketemu dia, gue DP langsung di situ emang nggak ada kontrak karena susah kan dia nggak bisa dikontrakin, terus yang manage dia sendiri. Jadi kayak gue nggak tahu tuh, serius. Iya ya, yang manage dia sendiri. Maksudnya nggak ada kontrak? Maksudnya nggak bisa dikasih kontrak, kita kasih kontrak, cuman dia kan kayak emang mungkin belum bisa ya saat itu ya untuk kayak tanda tangan di scan segala macam gitu, mungkin ya agak effort kali buat dia gitu ya. Akhirnya gue posisikan diri, gimana ya caranya biar ini aman nih sampai sana. Ya gue coba cari sudut pandang yang emang memposisikan diri sebagai orang yang bisa membantu dia gitu, dalam artian bisa bantu untuk manage, dan gue emang kebetulan pengen berteman dia sama dia, ya gue masuk ke situ jadinya. Kebetulan gue berteman baik sama dia sampai sekarang gitu, kita banyak cerita-cerita juga, dan saat itu gue manage yang emang apa yang bisa gue lakuin buat lu ya, gue pengen ngebawa lu ke tempat yang belum pernah, dan dia juga kayak ayo gue mau, kata dia gitu. Ya udah terjadilah. Lu bawa ke anak-anak Jaksel lah ya. Iya, bondingnya kejadi, terus dia juga saat itu ayo banget, dan ya dia juga menganggap apa yang gue lakuin saat itu ya ngebantu dia sampai sekarang gitu.
Ya itu akhirnya nge-challenge diri dengan kayak gue bawa dia ke tempat yang belum pernah. Kayak sebenarnya simpel sih yang gue lakuin, cuman pakein dia Fred Perry aja, terus foto posting selesai. Udah gitu orang ngebahas Andika pakai Fred Perry, tapi sudut pandangnya bukan kayak orang ngeliat Uya pakai Supreme, pakai Gucci. Enggak nih, Andika pakai Fred Perry malah jadi cool kan. Iya, emang itu perubahan banget sih. Maksudnya yang Iya. nggak tahu deh lu mau ngebocorin apa enggak, tapi menurut lu Hah? kunci berhasilnya branding Andika tuh di mana? Sebenarnya kunci berhasil branding Andika di yang kebetulan apa ya, orang jadi respect sama dia kan setelah gue bawa ke Gofar kan, dia cerita semuanya. Iya. Dan itu gue bawa ke Gofar juga pas saat kali kedua gue ketemu Andika, pertama di Trans TV yang gue DP, ya dia lagi ngobrol sama Yang Lex lah, nggak ditanggepin lah gue DP, ya udah gue balik. Kali kedua. Oh parah Andika. Parah emang lu Ucup nggak ditanggepin. Tapi kan ditanggepin. Oh, ya kan udah. Iya udah. Kali kedua gue ketemu ya itu. Akhirnya gue bawa dia untuk ke Net TV, ke Tonight Show waktu itu. Cuman waktunya masih panjang nih, ngapain ya, gue telepon si Gofar. Pai, lu mau nggak nginterview Andika nih? Mau cuy, kata dia gitu. Dan ya gue punya plan saat itu, announcement Synchronize tuh di minggu depannya, hari Senin atau hari Selasa gitu. Dan si timeline-nya si Gofar upload konten tuh pasti di Senin kan. Iya. Jadi biar Gofar upload dulu, orang wah ada rasa penasarannya, orang respect. Terus Synchronize announce, makin dibahas kan, makin ada awareness ke Synchronize-nya juga gitu. Tapi menurut gue yang bikin berhasil lah itu, dia di Gofar, potongan-potongan yang ternyata berat juga hidup lu ya, ternyata keren lu ya gitu. Dan ternyata orangnya ya reachable, nggak tengil, nggak apa, nggak seperti yang dibayangkan gitu. Justru malah yang banyak viral dari dia kan gimana dia menjadi lelaki yang bener-bener lah gitu, kesannya kayak ih baik banget ya ternyata, ih keren banget gitu. Ya akhirnya dari situ itu tidak distrategikan tapi terjadi secara natural sih. Oke. Beneran gak ada strateginya, cuman akhirnya orang ngelihatnya karena ya jadi dia ngeliat kayak wah anjing Andika ternyata Andika keren ya. Akhirnya orang ngulik, oh Andika pakai Fred Perry, oh Andika main di Synchronize, oh Andika nyanyi di Duck Down gitu, yang kayak orang ngelihat dia bukan sebagai hal yang seperti orang bahas dulu, ngeliat Andika kayak apa sih Andika, jadi ngeliatnya Melayu nih, anjing keren nih gitu. Justru malah akhirnya Andika yang mendobrak tembok antara gue nggak mau denger musik-musik kayak gitu, gue nggak mau. Akhirnya itu salah satunya Andika yang akhirnya membuat semuanya jadi blend. Jadi gue nggak masalah kok denger lagu ini, gue nggak masalah kok denger lagu ini. Iya sih, memang semenjak itu jadi kayak band-band yang dulu, musisi-musisi yang dianggap norak dalam tanda kutip gitu karena Melayu dan lain-lain. Musisi inbox atau dahsyat deh. Iya, ya termasuk gua. Iya betul. Itu jadi sama anak-anak Jaksel gitu. Ya juga gue bilang Jaksel karena itu jadi barometer anak skena lah. Anak skena ya. Jadi kena di anak skena lah gitu. Iya. Ya, justru malah akhirnya sekarang ya justru Andika yang ngebuka jalan kan. Kayak akhirnya orang ngulik, oh ada apa ya? Orang malah makin ngehe, makin oke. Oh The Massive di bawah seru, oh bawa ungu gitu. Tapi kalau Noah kan ya udah beda lah gitu. Iya. Maksudnya ngebawa sampai random nih, bawa siapa ya, Vagetos, bawa Bagindas, bawa ya yang gitu-gitu akhirnya kebuka kan jadinya. Ya mungkin pintunya kebuka gara-gara yang pas saat gua ngelakuin pas saat Synchronize ngelakuin karaoke Melayu itu yang sama Andika. Nah itu konsep dari lo? Ya itu konsep ngeblend antara gini musisi-musisi yang skena dan juga yang Melayu yang dulu dianggap gitu, itu dari lo? Itu emang datangnya dari gua pas saat bikin program Synchronize kan, karena 2018 Synchronize bawa, nah gue berbicara Synchronize ya, bukannya menostalgia atau ya gitu. Jadi kenapa sih kok agak takut-takut sih? Enggak, bukan agak takut, maksudnya ya gue bercerita kalau lu mengulik tentang Andika ya sangkut pautnya ada Synchronize ya kan gitu. Karena 2018 Synchronize bawa Dewa sama Ari Lasso sama Once kan. Ya gue beranggapan kayak 2019 apa ya gitu. Pasti kalau gue bawa Iwan Fals, ya orang udah prediksi lah dia udah bawa Dewa sama Once sama Lasso. Tinggal siapa lagi nih? Tinggal Iwan Fals sama Noah lah paling yang dibawa gitu. Itu kan terprediksi. Gue mau nyari hal yang tidak terprediksi sama sekali gitu. Kayak apa ya yang orang nggak bakal prediksi, dan ini jadi announcement pertama gue, ya masuklah ke Melayu. Tapi gue nggak pengen itu gue jadiin satu pertunjukan gitu. Karena kalau satu pertunjukan misalkan kayak Synchronize keluar, kangen band, ada Wali,
ada Raja, ada Setia Band, itu orang ngeliat, apaan sih kok tiba-tiba ada band beginian sekarang gitu. Tapi kalau itu dijadiin satu pertunjukan mereka bareng-bareng, nah ini gue bisa jadi nih mereka satu pertunjukan bareng-bareng, yang ngiringin siapa ya, biar orang makin ngeliat kayak anjing ngehe nih. Om Leo lah akhirnya. Menurut gue ya udah gue bawa Om Leo, itu jadi announcement pertama Synchronize yang justru menurut gue itu yang akhirnya membawa Synchronize ke Level yang ranah berbeda. yang lebih luas. Iya. Yang orang ngeliat kayak wah oke nih gitu nih festival. Ya karena dulu memang festival tuh terbelah Cup. Iya. Maksudnya terbelahnya tuh yang skena Iya ya. sama yang ini mainstream banget nih. Betul. Nggak ada ke tengah kota kayak festival-festival mainstream yang kayak Iya. misalkan kayak lu kayak Andika nggak ada pernah ke tengah kota pasti itu festivalnya. Iya betul. Makanya kalau sekarang kan udah ngeblend. Iya, semuanya komposisinya bersama tuh pasti digabungin semuanya gitu. Bahkan sekarang makin aneh-aneh. Iya. Maksudnya aneh-aneh udah mulai dangdutnya masuk Iya. gabung sama ini sama itu. Sebenarnya itu kan sebelumnya sebelum gua ngebawa karaoke Melayu 2018 di Syncro itu, gue coba tes case-nya pakai NDX. Ya, oke. Karena 2019 gue mau ngundang Didi Kempot pasti sama si Melayu. Gue tes case-nya pakai apa? NDX sama satu lagi pakai Jamrut. Oke. Nah coba nih gue bawa Jamrut. Yang ada di pikiran gue, anjing ini pasti nih semua orang rame. Maksudnya minum ada gitu, nyanyi Surti Tejo. Yang di bayangan gue cuman rame-rame ngomong Surti fuck you. Anjing lucu banget ya. Udah gue undang Jamrut lah gitu. Gue cuma ngebayangin itu doang. Coba nih gue undang Jamrut karena Jamrut adalah jembatan antara gengsi atau nggak gengsi udah kayaknya. Iya. Karena ya udah Jamrut, baru tahun depannya gue bawa yang lebih ini lagi deh gitu. Nah, lo tuh kan skena banget ya. Lo tuh skena banget kalau gue lihat Skenanya. skenanya nih. Menurut lo kenapa sih band-band performer tuh yang kayak Melayu pop, bahkan kalau gue kan pop kan, Iya. gue kan nggak ke Melayu, itu melo, lagu-lagu melo gitu-gitu tuh jadi dianggap nggak oke nih gitu. Kenapa sih? Dari segi apanya sih? Lirik atau aransemen? Nah menurut gue karena masalah konsumsi, siapa yang mengkonsumsi lagu-lagu lu itu yang akhirnya membuat kayak Ini bukan gue nih. alay nih gitu. Ya sudut pandang itu kan sebenarnya yang salah. Iya. Padahal sebenarnya kalau dikomparasi, maksudnya secara produksi ya musisi mainstream pasti lebih proper gitu. Secara kebahagiaan kayak lebih seru nonton musisi mainstream kayak gitu. Karena saat itu kan sebelum Synchronize tuh sudut pandangnya masih keren-keren atau enggak. Oke, Ya, lebih kayak gitu kan. skena indie apa segala macam Iya. tuh, wah, lebih keren nih kalau dengerin ini gitu. Pokoknya indie merdeka deh gitu. Yang ini Melayu enggak deh gitu. Ya itu yang akhirnya ya kita kita coba blend dengan di Syncro saat itu gitu. Akhirnya ya udah ngelebur. Menurut gua Itu jadi perbincangan banget loh itu. sebenarnya kalau kenapa nggak ngebawa? Kenapa ya? Mungkin yang pertama gini ya, sudut pandangnya ya oke ini bukan konsumsi market festival itu nih. Makanya lu nggak dibawa. Kedua, orang udah overthinking, ini band TV pasti mahal. Oke. Mungkin di situ kali ya, ini band TV pasti mahal gitu. Udah sih kayak isunya ada di dua itu, karena gue memposisikan diri gue sebagai dulu yang ngebantu-bantuin pensi, ya nyarinya yang band yang affordable buat mereka gitu. Oke, pensi tuh begitu ya. Iya dulu band pensi misalkan kayak dulu deh era 2000 tujuan ke bawah gitu, kayak ngomongin upstairs paling harganya nggak nyampe gocap atau nggak nyampe 35 gitu. Club 80 saja pas lagi sukses-suksesnya kayak harganya cuma 35 apa ya? Beberapa gitu ya segituan. Beda sama band TV. Iya band TV kan artis nih gitu. Iya. Bahasanya kan gitu, terus kayak marketnya justru malah orang nggak ngeraba marketnya, disangka orang kan marketnya emang bukan market pensi nih gitu. Kan dulu yang diundang pensi band-band popnya paling Dewa kan. Iya. Silon Seven juga sih. Silon Seven, iya tapi kan dia akhirnya pas Resurrection dia tuh yang 2000, Iya. yang akhirnya mereka Ya mereka sempet hilang tuh. ya kalau nggak salah mereka tuh yang 15 juta all in gitu ke Jakarta. Iya. Apa 20 juta gitu. Ya ada di masa itu ya. Ya itu tapi itu bagian dari mereka akhirnya tumbuh besar sampai sekarang lagi gitu. Gila kalau sekarang sih udah ampun deh. Wah udah nggak bisa lurid lah gitu. Bahkan lu nggak tahu sekarang Silon Seven bakal terima Cop atau enggak gitu. Iya. Gue pernah denger tuh Silon Seven katanya tawarannya gede banget, nggak mau. Nggak mungkin ya kita nggak tahu ya apa yang ada di pikiran mereka, tapi ya menurut gue harusnya seperti itu sih yang sehat. Karena kan
kalau di Indonesia, misalkan kalau lo ngelihat band luar gitu kayak Coldplay langsung tur setahun, habis itu libur setahun, Iya. gitu. Itu kan terprediksi di depan ya. Kalau di Indonesia kan lo dihadapkan pada kondisi yang setiap mau masuk tahun baru, lo worry nih tahun depan gue bakal banyak lagi nggak ya event gue atau enggak gitu. Justru dengan apa yang si Lost Seven lakukan sekarang, justru malah mereka jadi bisa lebih sehat, bisa lebih berstrategi, bisa lebih memprediksi waktu-waktu mereka buat apa gitu jadinya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin event band-band luar sama band-band di Indonesia, itu agak bedanya gini kan Cup. Biasanya tuh mereka kalau yang di luar tuh mereka bikin sendiri gitu. Iya. Mereka bikin tour sendiri. Betul. Bedanya kan kalau di sini kita nerima panggilan. Betul. Ya mungkin fieldnya beda juga ya. Kalau di sana kan udah sebagai ada bentuk booking agent. Iya. Agentnya akhirnya yang nge-create tour barengan gitu. Kalau di sini kan kita nunggu IO manggil kan. Iya. Kalau bikin tour sendiri nggak berani pasti karena resiko nanti kalau rugi atau apa. Ya sudut pandang itu mungkin yang akhirnya membuat entitas bisnis booking agent di Indonesia kurang berjalan. Iya, booking agent berjalan. ya. Iya. Karena disangkanya jadi broker kan kalau booking agent. Iya. Karena nggak ada. Sementara kalau di luar itu manajer bukan yang nyari job ya sebenarnya. Bukan. Jadi, Nah, itu menurut lo apa kekurangan manajerial di Indonesia? sebenarnya beda sudut pandang kali ya. Kalau manajer disangka orang yang nyari job kan. Padahal tugas dia kan adalah ke internal band kan untuk memanage, ngatur latihan, Branding. ya branding atau mungkin ya menjaga komunikasi biar satu sama lain baik. Nah, urusan eksternalnya urusan booking agent. Justru kalau di luar kan ngerasa kayak gitu. Kalau di sini kan urusan eksternal dikasih booking agent jalan 6 bulan. Sayang banget nih kita nih. Setiap manggung dipotong sama booking agent segini. Kayak kita bisa sendiri deh ya. Sudut pandang selalu gitu kalau di sini kan. Oke. Pastilah jadi perhitungan kayaknya kalau di sini deh. Karena makanya bisnis talent management selalu jadi gap kalau di sini. Maksudnya Artis gap. dan manajemen ya. Oke. Misalkan kayak sebuah label gitu memanage artis, lama-kelamaan pas saat artisnya udah jadi gitu, artisnya akan berpikir kayak gue kita bisa nggak butuh sendiri nih. gitu. Oh bisa kok, gue kenal kok sama ini, gue ini kok sama ini gitu. Padahal seharusnya kalau itu dilanjutkan ya mungkin sebenarnya lebih baik ya. Sehatnya seperti itu. Jadi kan lu nggak usah pusing mikirin job, tinggal lu demanding aja ke si booking agentnya. Gue mau nargetin sebulan segini job bisa nggak gitu. Lu berstrategi apa gitu. Nah kalau di sini tuh booking agent tuh Broker. jadi broker. Iya. Jadi bisa siapa aja Cup. Calo. Iya kan. Nanti ini gue naikin ya gitu. Iya. Kalau di luar kan enggak kan, misalnya kayak dia ada satu booking agent besar yang dia mengelola banyak artis-artis besar tuh. Iya, mungkin dalam 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan mereka udah bisa memprediksi, oke, dalam 6 bulan lu akan main di sini gitu. Menurut lo bisa nggak diubah di Indonesia? Bisa, tapi emang sistem industrinya mesti berubah total menurut gue ya. Karena sekarang ya lu pakai booking agent, merasa harga booking agent kemahalan. Pasti lu coba nge-reach artis ya kan. Misalkan nih contoh gue gitu. Ya. Gue misalkan Pepeng booking agent gitu. Gue ngontak Pepeng segini. Gue kenal sama Anji nih, coba gue nanya, Ji, ini masa segini bisa dapat lebih murah nggak ya gitu. Tapi akhirnya karena komunikasi itu, si artis ngerasa kayak, bisa langsung kok. iya, ngerasa bisa langsung sama, dia ngejualin kita mahal banget ya gitu. Iya. Ada sudut pandang itu kan. Itu mungkin nggak ya dirasain sama Coldplay, Justin Bieber gitu. Dia ngerasa gitu nggak ya? Aduh, dia mana sih booking agentnya? Kayaknya enggak deh, sistem revenue mereka udah bener ya. Kayaknya udah uangnya udah banyak, terus kinerja booking agentnya nyata juga gitu loh, yang kayak emang oh ya udah nih gue tur dunia gitu. Iya sih. Iya, karena kalau di sini booking agent kan lebih banyak nunggu job ya. Iya. Kebanyakan kesannya begitu jadinya. Iya. Karena saat lu megang band sukses, lu jadi booking agentnya, walaupun lu nyari job, berkesannya tetap lu nunggu job doang nih. Udah lu nggak ikut tur, udah lu nggak ikut ini gitu. Cuman terima telepon doang, lu dapat potongan 10%, 20%, enak banget gitu. Karena jadi gap kayak gitu. Iya. Kalau di sini. Nah, balik ke yang apa lo tadi sebagai sebelum itu ya? apa? Sebelum pembahasan ini tadi kita apa ya? Manajer. Ya? Iya kan? Nah, pas manajer, lo tuh sekarang masih manage artis gak sih? Udah enggak sih. Udah nggak? Nggak fokus jadi promotor. Sih. Ada alasan khusus nggak? Maksudnya kayak gue juga kan pernah kan memanage Iya ya. talent gitu, terus kayak udah gitu. Sebenarnya nggak ada sih, karena gue manage artis kan terakhir hanya Andika dan Danila kan. Cuma dari situ justru malah gue yang ngerasa nggak enak karena
waktunya kebagi banget. Jadi justru malah gue jadi nggak fokus di sana. Oke. Sedangkan gue lagi nge-build Pesta Pora banget kan, di mana gue butuh fokus yang tinggi banget di situ gitu. Nah itu yang akhirnya membuat gue 2022 akhir ya bilang ke Danila kayak gue malah gak enak nih, karena tahun depan pasti gue harus lebih fokus lagi nih terhadap Pesta Pora, dan pasti akan lebih terbengkalai, banyak campaign-campaign yang gak berjalan atau apa gitu. Nah, Pesta Pora lo melepaskan diri dari Synchronize tuh. Ya, gue undur diri dari The Majors 2021 Oktober. Oh, sekalian lo undur diri dari Synchronize hitungannya. Iya, hitungannya. Karena memang itu kan terafiliasi sama Iya, The Majors gitu kan. IP-nya The Majors kan, Synchronize. Oh, akhirnya lo mau bikin IP sendiri. Iya, tapi pas saat gue undur diri, gue belum kepikiran buat bikin IP sendiri sih. Oh gitu. Karena Pesta Pora itu hal random sih sebenarnya, iseng-iseng berhadiah yang ternyata anjing serius ya gitu. Bukannya tadi Pesta Pora tuh lo bikin event-event kecil ya? Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Dulu gue ada bikin, dapat project salah satu. Di Duck Down gitu? Enggak ya? Enggak. Itu latihan Pesta Pora, si pre-event ya. Oh, iya. Jadi dulu gue ada bikin satu event namanya Pesta Pora dulu di Depok, karena ada satu perusahaan rokok. Gue ada uang segini nih, lo mau bikin nggak? Yaudah sini gue bikinin. Namanya apa ya? Nama Pesta Pora deh gue bikin. Itu doang, sekali doang itu gue bikin. Karena gue suka nama Pesta Pora. 2022 kan gue Oktober atau September gitu, atau Agustus ya undur diri dari The Majors tuh. Udah nggak ada kepikiran bikin festival. Saat itu gue habis itu ya kebetulan dikontak si Ferry lagi, temen gue, untuk bantuin Joyland. Ya udah gue bantuin Joyland. Bos kreator masih berjalan kan, emang jadi IO gitu. Terus Desember bikin Romeo Rama Soneta, Maret bantuin Joyland, tapi pas saat Februari kepikiran kayak udah bisa show nih, bikin di bengkel SCBD 3 hari kayak enak nih gitu. Ya gue bikin Popstar namanya waktu itu. Yang hari pertamanya Nadine Kunto Aji, itu kayak event off air pertama di Jakarta deh kayaknya ya. Setelah pandemi. Iya, berbentuk musik Maret 2022. Nadine Kunto Aji, Tulus Danila, 420 sama No Stress. Itu di hari Senin, Selasa, Rabu. Kamisnya gue terbang ke Bali, Jumat, Sabtu, Minggu Joyland. Joyland. Ya udah selesai Joyland kan puasa ya. Minggu kedua puasa kayak gue bikin festival deh nih gitu. Ya udah Ren. Oh, ada kupu-kupu di sini. Ada kupu-kupu kayak gue harus bikin festival lagi deh. Masa kan gue tadinya nggak mau bikin festival lagi, kayak ya udahlah gue nggak mau compete, tapi kayak ngapain gue nahan diri gue sendiri ya gitu. Udah gue compete tuh maksudnya compete sama Synchronize dan festival lain gitu. Iya, maksudnya kayak ya udah itu Synchronize, gue bikin cari opsi baru, tapi kayak expertise ya, gue ngerasa expertise gue di situ. Kenapa gue nggak bikin? Ya udah gue bikin deh gitu. Itu minggu kedua puasa kepikiran, pokoknya gue harus Pesta Pora. Gue langsung ke Haki, daftarin, terus gue ngecek venue, terus gue ngecek akun Instagram Pesta Pora, ada yang punya tuh, gue DM, mau gue beli akunnya, terus bikin program, venue udah available, gue bikin programnya berapa stage, udah gue bikin program. Minggu kedua itu gue kontak-kontakin artisnya, announcement pertama kayak 50 nama deh. Gue kontak-kontakin artisnya pada mau. Minggu ketiga gue announcement minggu ketiga hari Senin. Jumatnya jualan tiket langsung 12.500 ya gue jualan tiket 12.500 tiket, terus habis lebaran tanggal 5 Mei-nya jualan tiket lagi 5.000, jadi 17.500 tiket terjual. Langsung kayak anjing serius ya gitu langsung. Yang kayak wah jadi serius nih. Ya maksudnya serandom itu, Ji. Jadi ketika lo ngebuka Pesta Pora nih, lo umumin nama 12.500. Iya, langsung pas jualan pertama langsung 12.500. Wah gila. Ya mungkin momentumnya tepat ya saat itu ya. Momentumnya tepat. Setahu gue festival yang udah announce saat itu Java Jazz dan Berdendang Bergoyang. Iya. Justru gue announcement, ya akhirnya gue tahu barengan sama We The Fest. Ya We The Fest hari besokannya announcement, barengan yang mau We The Fest gitu. Terus baru ya Synchronize ada announcement juga gitu. Cuman di luar itu, Pesta Pora tuh hal yang terjadi bukan karena dipikirin secara matang sebelumnya. Yang emang cuman 1 minggu. Oke. Dan bikin pokoknya gue mau nanya Pesta Pora. Kalau gue nggak dapet nama Pesta Pora mungkin gue nggak akan jadi bikin festival tuh. Pokoknya harus Pesta Pora namanya. Itu dulu. Iya, karena gue nggak mau orang ngelihat posternya gitu, orang berpikir lagi di acara nanti bakal kayak gimana ya. Tapi kalau nama lu Pesta Pora, orang kayak nggak perlu mikir banyak deh. Kayak anjing namanya Pesta Pora nih gitu. Oke. Udah punya
di luar di bawah alam sadar lu kayak lu langsung Di sana tertrigger. nanti kita berpesta nih. Iya, nih pasti udah ke-trigger sama namanya gitu. Oh menarik ya. Itu yang tercipta hanya seminggu. Jadi Iya tapi gini Cup, kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, ini main-main kayak bukan main-main, maksudnya kayak nggak sengaja. Itu nanti nge-trigger banyak orang untuk bikin acara-acara, ya udahlah asal bikin aja. Kalau ini kan lo kan memang udah expertise yang lo bilang tadi. ada jam terbangnya lah. Iya, iya dong. Maksudnya udah ada sejarahnya bahwa lo bikin acara. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba kameramen gue, Nah, ayo lucu nih bikin festival, hip hip hura gitu misalnya. iya. Cobain aja. Kalau nggak mules ya. Iya, mules pasti. Karena gue gue belum tahu tuh uangnya dari mana saat itu. Maksudnya kan Serius. di bos kreator kayak ya bisa lah kayak ini budget segini lah gitu. Ya udah coba deh. Ya coba bikin announcement pertama kan. Lu langsung kelihatan kan revenue lu langsung 17.500 tiket Iya. terjual gitu. Tadi kita cuma nargetin 15.000 penonton paling lah per hari. 17.500 langsung kayak anjing serius nih. Ya udah. Ya di luar hal mudah yang gue ceritain ini ada hal-hal terkait modal dan finansial yang mesti terfikirkan juga Nah sebenarnya. itu tuh Cup, itu yang harus diceritain juga. Maksudnya jadi nggak seperti semudah itu bikinnya. Betul ya, ada pagu uang yang saat itu gue bikin programnya kayak oke nih gue ada ketersediaan uangnya segini, ya berarti gue mesti bikinnya seperti ini, band-band yang gue ajak siapa aja gitu. Kesulitan paling berat dari membuat acara tuh apa sih Cup? Cash flow. Cash flow. Iya, karena ya keluar masuk uang, memprediksiin uang masuk, terus ya modal sebenarnya. Modal di luar itu ya manajemen yang baik, maksudnya terkait tentang Itu lu mikirin struktural. sendiri apa lu ada tim? Bareng-bareng sama bos kreator. Oke. Saat itu kan Bos kreator tuh IO ya? bos kreator tuh arahannya sebagai promotor tapi bisa bergerak sebagai IO juga. Bos kreator kan gue berempat lah, ada satu cuman agak pasif. Ya gue sama Adi sama Rian. Ya akhirnya mikirin itu cuma 6 orang kok saat itu kita di kantor. Yang akhirnya berkembang sekarang udah 25 orang kan pekerjaannya gitu. Ya. Cuman pesta pora tahun pertama itu terjadi hanya 6 orang. Intinya, 6 orang? Iya. Intinya 6 orang. Cuman emang kebetulan kita saat itu udah megang kapital lah, ada orang mau ngebantuin gitu. Iya. Ya dari situ bergerak dari situ. Cuman kan masih resiko juga kan. Ada orang mau bantuin bikinin apa ya nanti kalau rugi gimana gitu ya. Akhirnya berjalannya ya alhamdulillah dikasih kondisi yang tidak buruk lah saat itu. Nah, menurut lo apa yang membuat pesta pora tuh jadi begitu dahsyat, Cup? Pertama komposisi penampil ya, yang emang ya gua rain pesta pora kan sebagai selebrasi aja. Kedua ya to the point namanya pesta pora itu mungkin yang bikin orang langsung, namanya pesta pora nih. Gitu. Tapi kalau komposisi penampil kan maksudnya banyak juga festival yang bikin penampil random terus di blend apa segala macam. Tanpa disadari nggak semudah itu. Jadi kayak lu bikin komposisi kan bukan sekedar gue naruh nama-nama gede, ya itu bisa juga. Tapi kan lu mesti taruh rasa di situ. Iya, gue ngalirin flow show-nya seperti apa ya, yang main duluan siapa ya, closingannya di siapa ya, abis maghrib tuh siapa yang ngebuka ya gitu. Ya ada hal-hal kayak gitu yang mesti, yang gue juga nggak punya rumusnya, gue cuma bisa ngerasain sebenarnya. Ini udah nih kayak ini komposisinya nih gitu. Kayaknya yang ini mesti gue pindahin satu nama deh ke sini buat gue ganti 2 nama sama yang begini nih bandnya gitu. Itu gue nggak bisa jelasin secara kata-kata, itu adanya dirasa doang, beneran purely. Kalau lu tanya anak kantor gue mau ngajak siapa, belum tahu tuh. Biasanya gue bengong ngeliatin Excel gue bikin rundown kan, karena gue selalu bikin line up tuh udah berbentuk rundown, bukan naruh line up dulu baru gue bikin rundown, enggak, gue udah bikin rundownnya dulu, baru gue taruh siapa. Jadi gue tahu slotnya ada berapa dan nggak mungkin overbook band gitu. Jadi selalu berbentuk rundown kosong, baru gue taruh namanya, baru gue liatin cocoknya nih di sini nih. Kayaknya mesti diganti yang ini deh nih, yang ini jadi kayak itu bener-bener lo yang turun tangan ya, Cup? Bener-bener gue sih, maksudnya dari disinkronis juga kayak gitu, emang bener gue ngerasain gitu. Maksudnya ada intervensi cuman minor banget yang kayak tambahin-tambahin dong buat main biar ada perwakilan, misalkan jazznya atau apa gitu ya nggak apa-apa gitu. Ya soalnya memang gue ngelihat banyak acara-acara sukses juga, festival besar gitu. Cuma pesta pora tuh kayak jadi sesuatu yang nancep banget gitu. Iya, mungkin karena ada jiwanya di situ kali. Asik tertatak. Ya mungkin itu karena gue ngerasa juga kayak ya semua orang bisa bikin kayak ini pesta pora ya gitu.
apa yang bikin Pesta Pora berbeda dari yang lainnya ya? Ya kalau dijelasin secara teknis kayak, oh gue banyak ngasih surprise elemen, gue banyak apa, tapi kayak semua orang bisa ngerjain ya. Ya mungkin ya rasa yang gue taruh di situ yang mungkin akhirnya. Iya soalnya gue lihat lo bikin acara jadi terus sih. Yang gue lihat. Emang jadi terus. Tapi lo gak pernah ngajak gue. Itu dia, kenapa ya? Peng. Nyebelin banget. Ya akhirnya nih ngajak tahun depan udah berjanji. Udah berjanji bersama Manji. Enggak maksudnya justru gua nggak singkat cerita kalau tentang Pesta Pora ya udah lah ya. Tapi hal menarik yang terjadi abis Pesta Pora 2023 justru malah pas lu ngechat gua. Hah? Iya justru malah gua kayak pas di chat sama lu kayak, oh iya ya. Maksudnya kayak dari situ gua akhirnya memikirkan karena jujur jadi kayak nggak tahu ya mungkin kalau gua ambil general di beberapa promotor lain emang kalau bikin event terutama festival Itu banyak karena kenal. layering untuk sampai di nama lu tuh kayak jauh banget menurut gua. Oke. Kayak itu layeringnya soloist kayak itu nggak mungkin ada di nomor-nomor awal deh nama lu gitu kalau dari sudut pandang gua ya kayak soloist. Oke, kalau soloist pasti yang pertama tersebut kalau nggak Tulus, Pamungkas gitu. Atau Kunto Aji. Kunto Aji atau apa. Tapi untuk sampai di nama Anji itu kayaknya, wih layeringnya jauh banget kayaknya ya gitu ya gitu. Walaupun Tulus juga nggak gua ajak ya, walaupun dia pasti nomor-nomor awal tahun ini gitu. Jadi gini. Jadi pas selesai Pesta Pora, kan gua ngeliat kan. Terus akhirnya gua chat, Cup, gua mau nanya dong. Gue pengen tahu deh, kenapa sih gua nggak diajak di Pesta Pora? Bukan gue sebel atau gimana, tapi gue pengen tahu nih maksudnya kan karena gue pernah cerita sama lo kan, maksudnya gue tuh mencoba untuk membuat brand image Anji itu musisi yang banyak di wedding, betul, di gathering, bener kan? Walaupun semakin kesini, karena memang gue semakin ngeband nih, gue ya lo lihat aja gue penampilan gue juga udah anak parah, safe banget, bukan ya? Anak band, gue maksudnya brandingan gue tuh mulai bergeser nih, karena yang di situ tuh udah dapet gitu. Gue nih sekarang mau coba untuk lebih festival, lebih ngeband gitu. Makanya gue nanya sama lo, Cup, kenapa sih gue nggak diajak? Gue pengen tahu gitu, apa sih? Dan akhirnya ya jawaban lo gitu tadi. Iya ya, maksudnya kayak emang layering ke nama lo jauh, terus kayak mungkin ya sudut pandangnya orang ngeliatnya ya Anji, oh ini ya kayak yang terjadi di sosial media lu banyak kesannya kayak lu selebgram kan kesannya ya. Oke. Justru malah kayak apa bahasa sekarang kayak konten musik lu kurang berasa gitu. Oke. Oh kalau sekarang lu lihat makanya berasa banget tuh konten musik gua sekarang. Nanti gue lihat ya. Lu lihat ya. Berarti belum dilihat. Sialan juga nih. Tapi itu sih sebenarnya karena pas saat gue baru memikirkan jawabannya pas saat lu kontak jadi kayak oh iya ya apa ya alasan gue ya gitu. Masa gue nggak punya alasan cuman sekedar ya gue jawab kan sebenarnya nggak ada alasan tertentu tapi emang kayaknya untuk sampai untuk memasukkan nama lu dalam sebuah pelaksanaan festival tuh kayak mungkin sebagian besar orang tidak terfikirkan gitu. Tidak terfikirkan untuk oh nama Anji nih gue bawa nih gitu. Iya sebenarnya memang yang lo bilang tuh gue lebih dilihat sebagai selebgram itu ada benernya banget, Cup. Betul. Jadi karena memang gue banyak bikin konten-konten kan. Konten-konten yang beragam. Yang sampai akhirnya gue tuh banyak banget. Nah gue tuh udah bilang sama tim gue bahwa gue sekarang pengen banyak menghilangkan konten-konten gue yang lain. Gue mau fokus kembaliin ke musik. Gitu. Dan itu memang udah gue lakukan. Belakangan ini udah gue lakukan. Nanti ya paling lo nanti ngeliat konten biliar lah sebagai hobi gue gitu. Gitu. Jadi sekarang cuma musik sama biliar. Gitu. Maksudnya apalagi kalau ngomongin sekarang penyelenggara festival berdasarkan siapa yang lagi populer saat itu gitu. Mungkin lu kurang menjaga eksistensi lu sebagai musisi yang emang punya lagu ya hits atau apa gitu. Mungkin seperti itu gitu. Jadi make sense. Karena memang gue waktu itu momen 2019 tuh gue di akhir tahun tuh gue posting gue Cup waktu itu. Gue bilang gue pengen rehat dulu karena gue agak capek gitu. Dan akhirnya kebetulan pandemi, gue ke gunung. Ya udah gue lebih banyak bikin konten. Gue akhirnya jadi pengusaha wisata kayak gitu-gitulah ya. Gue lebih kayak gitu. Makanya sekarang gue memang lagi ngebalikin ke musik dan udah berjalan di roots yang asik sih menurut gue. Nah terus ya itu tentang gue dan mungkin itu juga menjawab pertanyaan kenapa ada beberapa teman-teman yang nggak ikut juga gitu. Betul, karena ya mereka mesti ngejaga eksistensinya juga biar dilihat sama promotor kan. Gitu. Iya, sebagai musisi. Sebagai musisi dan ya sebagai punya identitas yang kuat.
dan karakteristik biar kayak oh nih gue kurang karakteristik penyanyi yang kayak gini, gue bawa dia gitu. Iya. Karena bisa dibilang sekarang hampir sama kan, kayak lu ngomongin kayak sekarang nama Triswaka gitu, Zidane yang lagi populer atau Gilga gitu, kayak ya mungkin belum sampai ke ranah promotor, kayak kebutuhannya kayak gue belum ada kebutuhan di situ deh, atau kayak gitu pun gitu. Kayak gue belum ada kebutuhan untuk bawa Anji deh gitu. Iya. Lebih ke Tapi situ kalau aja. misalnya lo ngomongin wedding, kayaknya Anji tuh masuk di list yang cukup Nah, banyak gua gitu. mesti riset tuh. Iya. Nah, makanya balik itu mungkin kayak faktor berikutnya harga juga kali mungkin Ji, gitu. Kenapa harga gue? Enggak, maksudnya harga pada akhirnya bersaing kan kalau ngomongin festival. Oke. Misalkan tahu harga lu gitu sekian. Pasti promotor tuh langsung mikir kayak oke, harga segini sebenarnya gue bisa dapat dia nih yang lebih murah tapi lebih bisa crowd getter gitu. Iya. Atau dengan harganya Anji sekian, gue bisa dapat 2 Itu perform yang komunitasnya besar gitu karena misalnya. ada sudut pandang gini, misalkan gue bayar lu kayak Katakanlah 100 juta gitu. iya bakal mubazir nggak ya gitu kalau gue bawa Anji gitu, kayak Oke. kalau cuman buat sebagai pelengkap doang dengan 100 juta kayak sayang deh, mendingan gue bawa newcomer nih gitu. Iya. Yang emang misalkan sekarang siapa gitu yang emang lagi populer, ada Stereo Wall gitu atau siapa gitu, mending kayak gitu jadinya. Karena ya mungkin ya kalau di sudut pandang gue kan memposisikan dirinya kayak kalau gue bawa lu buat nice to have aja nih. Iya. Karena yang gue tangkep, yang gue pelajarin sekarang belum jadi crowd getter gitu. Iya. Bukan jadi pas gue announce tuh di komen banyak Anji gitu. Iya. Jadi lebih kayak oh ya gimana ya gitu. Alright. Dengan seperti itu jadinya. Tolong dipikirin ya Peng, mana Peng? Nah, terus Pesta Pora ini kan ini sih sebenarnya ada di podcast lain, gue juga pernah lihat gitu. Buah-buahan, ngangkatnya buah-buahan itu kan kayak lu, ya gue pengen aja kayaknya lucu aja gitu. Ada orang ingat gitu. Tapi gue yakin atau memang mungkin jawabannya itu benar atau enggak. Tapi kayak kalau berdasarkan kita ngobrol dari tadi tuh kayaknya lu tuh ada, kalau lu mau bikin sesuatu tuh ada yang ini kayaknya lucu aja deh nih kalau gini nih. Iya. Ini nama Pesta Pora nih kayaknya dari namanya aja udah jadi sesuatu. Ya kalau buah-buahan itu gini sih sebenarnya, kayak ya 2022 banyak festival main artwork kayak Iya. ya nggak ada satu festival yang identitasnya kalau ngomongin festival ini apa yang paling menggambarkan dia gitu. Itu yang gue pikirin kayak Pesta Pora harus punya nih satu, misalkan orang kalau ngomongin Pesta Pora dengan melihat satu objek itu, oh ini Pesta Pora nih gitu. I see. Padahal udah kuat sih sebenarnya nama Pesta Poranya aja udah kuat gitu. Tapi kalau digambarin, jadi lo ini ya, jadi lo brainstorm atau mungkin lo berpikir sendiri di otak lo kayak apa ya, apakah asbak, apakah ini, apakah itu sampai akhirnya kebuah. Betul, itu bisa bisa sesimpel kayak gini yang gue pikirin. Kalau misalkan orang ngajak kolaborasi kerja sama Pesta Pora gitu, misalkan clothing brand, tanpa gue naro nama Pesta Pora, apa yang menggambarkan Pesta Pora ya gitu. Ya gue coba create identitasnya di situ. Identitasnya Pesta Pora apa ya? Kayak buah-buahan menarik deh gitu ya. Sebenarnya gue ke-trigger sama MTV Fresh lah dulu. Iya. Cabe gitu. Iya, cabe tuh dulu tuh. Menarik juga nih buah-buahan, dan sebenarnya bukan sebenarnya. Dan yang gue pikirin buah-buahan ini bisa gue ekspansi jauh banget, dalam artian kayak di venue nanti treatment buah. Terus gue bisa memonopoli, misalkan gue jualan jus, gue jualan koktail gitu kan, jadi kayak tropis banget kelihatannya. Iya. Di luar itu justru malah akhirnya men-trigger orang untuk punya rasa penasaran. Ih kenapa ya Pesta Pora buah-buahan? Kan orang ngelihat itu misalkan postingan pertama strawberry. Kenapa ya strawberry? Ada rasa penasaran yang akhirnya mereka coba cari tahu gitu ke depannya. Narsisnya gue kayak gitu, coba cari tahu, yang justru malah akhirnya membuat mereka berasumsi, oh Pesta Pora naruh buah-buahan pasti nih clue nih. Undang Paramore, undang Harry Styles, atau yang lama-lama yang undang Stone Roses atau Lightning Seed segala macam. Enggak, itu enggak jadi clue. Tapi arahannya jadi ke situ. Karena kan akhirnya ada rasa penasaran orang, sampai akhirnya orang mencoba cari tahu. Ya akhirnya gue coba konsisten dengan ngelakuin beberapa postingan Pesta Pora tuh yang emang bikin orang penasaran terus gitu, dengan postingan line up yang namanya kecil-kecil banget. Terus postingan line up dengan beberapa bahasa, ya terus announcement final line up gue dengan Nicole Saputra. Saat itu kan jadi ada. Ya itu gila sih. Iya jadi. Itu lo rese banget sih gue pas ngeliat.
Anjir, Nicholas Saputra lagi. Itu jadi tanpa perlu gue minta ke band-bandnya misalkan kayak posting dong ini dengan nama bandnya disebut sama Nicholas Saputra, otomatis mereka secara organik minimal nge-capture momen itu dan posting sendiri kan. Ya jadi gue nggak butuh effort untuk kayak bantuin posting Pestapora dong, jadi kayak biarin aja semua terjadi secara organik gitu, dan itu kan jadi experience yang jadi awareness lah gitu. Lo banyak ngomongin tentang hal ini, lo nggak takut di cara-cara lo diadopsi sama festival? Kalau dia ngadopsi kan udah tahu itu yang dilakukan Pestapora. Terus kata orang yang ngadopsi bodoh amat, dibilang kayak Pestapora, yang penting gue untung. Ya nggak apa-apa, gue aja juga untung soalnya. Jadi silahkan aja dia dong. Nih kita ngomongin penyelenggaraan event. Kemarin tuh ada satu penyelenggaraan event yang akhirnya dibatalin tuh. Oke, yang tengah jalan. Iya, di tengah jalan. Menurut lo, maksudnya gue juga nggak pengen ngejebak lo dalam sebuah pertanyaan yang akhirnya bikin lo jadi nggak enak karena kan sesama penyelenggara acara gitu. Tergabung satu asosiasi lagi. Iya, makanya. Jadi menurut lo tuh apa yang salah dari situ? Ya, kalau gue sih ngeliatnya gini ya, karena gue nggak ada di venue, di venue juga, dan gue nggak tahu. Ya pasti promotor punya alasan kuat lah ya dengan apa yang terjadi saat itu, dan dengan isu yang keluar itu tentang masalah stage yang nggak proper, sound yang nggak proper atau apa, kayaknya bukan itu deh alasannya menurut gue. Karena ya itu kan diberhentiin karena stage-nya tidak memadai, padahal pertunjukan udah berjalan kan. Kayak nggak, menurut gue kayaknya asumsi gue bukan karena itu, karena kalau ngomongin stage, masalah teknis sound segala macam, harusnya si bandnya itu udah cek sound kan sebelumnya. Iya, dia sebelumnya pasti udah komplain. Udah tahu. Ya kalau emang ada yang nggak sesuai pasti udah komplain kan. Venue mungkin? Ya asumsi gue kayaknya kesana deh. Kayak mungkin faktor safety di venue. Misalkan kan kayak kalau yang kita lihat gitu, itu kan eventnya ada di lantai 2 ya kalau nggak salah ya. Itu kan kayak mungkin ya, karena saat itu gue musiknya kan kencang. Pernah nonton konser di situ juga, itu agak goyang gitu. Mungkin hal itu yang akhirnya jadi concern kayaknya. Cuman emang akhirnya promotor harus pasang badan untuk ngeinformasi tentang konsernya dari band, tentang safety gitu. Ya tapi memang akhirnya ya orang-orang yang lagi nanggung itu, tapi juga reaksinya berlebihan gak sih menurut lo? Ya kayaknya agak, ya mungkin banyak faktor ya yang membuat mereka kenapa berlebihan ya. Ya kayak lu aja misalkan lagi kentang gitu kan, diselesaikan. Kentang ngapain dulu nih? Lagi masak kentang. Misalkan lu lagi ngelakuin sesuatu, lagi makan gitu, itu kan gua analogiin misalkan mereka yang nonton konser itu lagi makan gitu, di tengah makan lagi enak-enak diambil makanan lu, sebel kan? Iya. Tapi cara merespon rasa sebelnya itu yang berbeda-beda ya. Iya, itu yang akhirnya nggak bisa dikontrol kan? Iya. Ya mungkin pas ditarik makanan lu, si orang yang narik makanan bercanda. Bukan antara bercanda atau gue ganti ya makanan lu. Alasannya apa gitu? Butuh alasan yang kuat. Sorry makanan lu mesti gue ganti nih karena ada laler di dalamnya atau ternyata ininya udah ini orang. Oh ya oke gitu. Oke. Ya mungkin ada cara penyampaian juga yang mesti dipikirkan secara PRing yang mantep lah. Gitu. Tapi itu susah banget tuh keadaannya. Lo pasti kayak gue kalau ada di posisinya yang promotor yang mesti menyampaikan juga. Mules juga itu. Mules pasti. Karena promotor juga gue yakin nggak pengen itu terjadi. Iya pastilah ya. Iya. Cuman kan orang udah terlalu sibuk untuk ngejudge lah ya. Menurut gue ya, dan banyak yang terjadi di sosial media kan orang yang bahas orang yang tidak ada di situ kan. Iya benar. Ya emang ya gitulah kondisi kita sekarang gitu. Hal sekecil apapun ya pasti ada kontranya lah gitu. Iya. Cuman sulit sih kalau untuk masalah itu, gue juga kayak gue ngebacanya aja mules karena saat itu gue lagi di Padang kalau nggak salah, lagi manggung tuh. Lo-nya lagi manggung? Iya lagi manggung di Padang gitu, baca berita itu kayak aduh. Ucup-pop lah, sibuk loh Ucup-pop, banyak panggung. Iya. Ucup-pop tuh apaan sih konsepnya? Ucup yang mainin lagu pop. DJ Ucup yang mainin lagu pop. Jadi kalau lu berekspektasi gue penuh filosofi, enggak. Ucup-pop kenapa? Ucup yang mainin lagu pop. Pestapora kenapa? Ya pengen aja namanya gitu. Kenapa buah-buahan? Ya biar seger aja. Biar ditanya gitu sih. Kadang-kadang memang ide tuh berasal dari kesederhanaan pemikiran nih Cup ya. Betul, lu kan dipaksa untuk mikir out of the box itu. Wah, lu dipaksa untuk berpikir tentang teknologi, tentang masa depan, tentang apa tuh kayak enggak, taruh buah aja.
dibahas sama orang. Iya malah iya sih ya, kayak juga ya. Tapi orang nggak akan kayak gitu ke lo Cup. Kalau awal-awalnya dulu tuh mereka nggak ngerasa fun sama apa yang lo kerjain gitu. Betul, itu akhirnya yang menolong. Itu sejarah itu sih. Iya, yang menolong Pesta Pora mungkin salah satunya adalah bukan narsis ya, mungkin kredibilitasnya si Ucup ini juga gitu, yang akhirnya membuat orang udah believe lah gitu sama apa yang dilakuin. Iya hitungannya ya udah Ucup bikin apa sih? Ah udah gue pasti percaya. Ya. Kayak misalnya Dino juga, misalnya Dino bikin apa udah maksudnya? Iya ya. Ya udah gue pasti. Ya ada kredibilitas itu yang akhirnya menolong lah. Gue alhamdulillah terima kasih supportnya semuanya sudah percaya. Itu penting Sampai tuh. jumpa di Pesta Pora 2024. Asik. Udah dijual lagi? Udah Early bird-nya? satu minggu setelah kemarin kita udah jual tiket 2024 tuh 10.000 tiket tuh. Padahal lu belum naro siap line up. Ya, venue belum gue taro, tanggal udah. Line up belum gue taro karena gue belum mau mikirin nih. Belum gue pikirin sih sampai sekarang. Gampang lah nanti. Gila, Cup. Ini rahasia di balik cara lo berpikir, cara lo berkreativitas. Itu kebiasaan-kebiasaan apa sih, Cup? Kayak gue nih misalnya. Gue untuk nulis nih, itu gue sukanya di kamar mandi, atau gue lagi naik mobil, naik motor, jalan sendirian, ngalor ngidul kemana-mana, terus tiba-tiba tuh gue suka mikir. Nah kalau lo tuh kayak gimana tuh, Cup? Pola lo berpikir tuh menelurkan ide? Kalau nggak ada kondisi khusus sih, kadang random gitu, lagi kayak di pesawat gitu misalkan gitu, atau tiba-tiba kayak announcement Niko aja gitu, tiba-tiba gue dalam ini, announcement pakai Niko kayak seru ya, langsung keluar kan. Gimana kalau kita announcement Lana pakai Niko? Boleh masuk Cup? Oke. Kontak Niko langsung kayak gitu. Terus kayak sebelum kayak announcement line up pakai banyak bahasa itu beneran sebelum posting kayak apa ya biar diomongin ya. Ganti deh postingannya. Jangan di-post dulu, ganti pakai banyak bahasa deh. Langsung aja pakai Google Translate gitu. Ya emang serandom itu. Kayak beneran random yang tidak dipikirin keras gitu, tapi kayak emang random, kayak nyebelin deh gini. Patokan gue nyebelin deh pokoknya. Yang penting kayak bisa ganggu nih gitu. Iya, kayak bisa bikin orang sebel deh gitu, atau tapi kayaknya announcement oleh seseorang yang nggak ketebak itu jadi bisa jadi pola tuh, Cup. Itu daya tarik juga jadinya kan. Siapa nih yang nanti ngumumin Pesta Pora 2024 ya? Mungkin ada arahan orang jadi kayak nanti ngapain ya dia 2024 akan apa ya surprise-nya lagi gitu. Itu beban nggak buat lo? Ada bebannya sih. Tapi kayak bodo amat deh, kayak karena gue belum mikirin sampai sekarang kayak 2024 nanti ngapain, terus jual tiket lagi kapan, yang main siapa. Sampai sekarang kalau lihatnya belum ada, gue buka-buka laptop dari habis Pesta Pora. Serius? Iya. Tapi pokoknya coba tes kacang. Seminggu kemudian kita jual early bird-nya ternyata bludak juga ya. 10.000 tiket kejual langsung itu. Udah? Itu di lagi loading Pesta Pora. Ya itu berarti bukan artisnya, Cup. Lo-nya atau kredibilitas Pesta Poranya udah bukan. Udah beli lu udah nggak butuh artis yang menarik masa ya. Ya gue nggak apa-apa lah diajak berarti. Iya. Ya atau udah ya kali ya Pesta Pora nggak usah ada line up. Pokoknya tunggu aja di venue siapa yang main gitu. Jadi cari tahu sendiri. Itu juga seru juga sih tuh. Ya tapi bukan di tahun ketiga sih. Iya. Jadi kayak ya itu kita jualan tiket tuh baru pas loading tuh hari Rabunya apa? Kayak kita jualan tiket 2024 tanggal 1 Oktober lucu kali ya. Yang bener lu masuk Cup gitu semuanya. Iya nggak apa-apa. Masukin deh di konten-konten di Pesta Poranya. Jadi nanti di looping tuh ada tiket sales Pesta Pora 2024 tanggal 1 Oktober itu udah. Itu udah ada harganya nggak sih? Udah. Udah ya langsung ya. Belum ada harganya di situ. Tapi booking dulu gitu. Enggak, pas 1 Oktober udah kita buka harganya 450.000 saat itu. Jadi ya udah seminggu setelah. 450.000. Oh ya. Ya tapi pasang AM buat bikin versi pakai Pesta Pora kayak nggak ada 30%-nya deh, nggak ada 20%. Iya ya. Iya. Oke, ini maksudnya nggak apa-apa nggak sih dibuka? Maksudnya lo produksi itu semua tuh kira-kira berapa, Cup? Pesta Pora? Lumayan double digit sih. Yang jelas pasti di atas 20 ya. Oke. Yang jelas pasti di atas gituan lah kalau ngomongin kapasitas puluhan ribu ya. Dengan multi stage, dengan penyelenggaraan 3 hari, dengan produksian yang proper ya pasti segitu. Oke. Ini pertanyaan udah menjelang akhir nih pertanyaan. Oh gitu. Nggak pengen udahan gitu. Nggak tahu.
Kan mau meeting Anda, Iya. ya kan? Ah. Ini apa namanya? Gue juga nggak mau membuat pertanyaan jebakan yang bikin lo jadi disebelin sama orang. Nggak apa-apa, gue suka dijebak kok. Serius? Kayak misalnya artis siapa yang paling nyebelin selama kerja sama lo? Kan lo pasti males jawabnya. Kalau di gua lumayan nggak pernah ada sih. Mungkin nggak tahu ya, karena kita udah berteman kali, karena gua udah bisa memposisikan diri gitu, hampir bisa dibilang di gua nggak ada yang nyebelin. Beneran emang karena treatmentnya sama semua. Kalau dibilang siapa yang paling rese, beneran gak ada yang rese selama gua kerja sama gitu. Serius? Beneran, ya udah mereka ngikut aja gitu. Soalnya gue juga denger beberapa kali gitu, Ucup tuh, Virsa juga ngomong kemarin sama gue. Baru aja kemarin gue bikin lagu sama Virsa, mau rilis bareng. Dia bilang, Ucup itu pak, katanya itu tuh dia bener-bener nyamperin ke backstage, nyapa ini tuh beda banget treatmentnya. Mungkin itu salah satu rahasia lo kali. Mungkin ya, tapi itu bukan strategi gue untuk ini ke band, tapi emang itu. Ya memang lo keseharian lo memang lo ya, biasa. Emang keseharian gue kayak gitu, nyamperin band gitu, bercanda, Oke. nyebelin Oke, gitu. kalau musisi paling mahal? Kalau tahun ini di Pesta Pora, ya Twilight Orchestra pasti. Karena orkestrasi kan, dia total 85 orang di atas, 80 orang di atas panggung. Itu mahal produksiannya. Oke. Kalau ngomongin tahun ini ya, musisi paling mahal di Pesta Pora ya Twilight Orchestra pasti. Twilight Orchestra. Iya, karena orkestrasi kan. Yaitu kenapa orkestra selalu mahal tiketnya ya karena emang kosnya mahal juga. Iya bener, 80-an orang. Iya, lu mau nggak tahun depan jadi musisi paling murah di Pesta Pora? Ya kan gua nawarin. Kan kalau pertanyaan musisi paling mahal itu standar, musisi paling murah siapa? Gue bisa jawab nih, Anji itu. Oke Cup, jangan lupa senyum hari ini. Oke. Oke. Deal.